Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semuanya dapat bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka yaitu pengajian pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan ke pimpinan kita, panutan kita semuanya, kecintaan kita semuanya itu Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menguraikan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Dalam surat Al-Anfal ayat 2-3 menjelaskan ciri-ciri daripada atau sifat-sifat daripada orang-orang yang beriman. Karena orang beriman ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikhususkan, sering dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat Allah. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menguraikan tentang sifat-sifat atau ciri-ciri orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dalam surat Al-Anfal dijelaskan bahwa ciri orang yang beriman yang pertama mempunyai rasa takut di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Memiliki rasa takut ketika disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bergetarlah hatinya. Kalau orang beriman sudah mempunyai rasa khauf, takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, pastinya dalam setiap langkahnya ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia merasa hati-hati dalam melangkahnya. Setiap gerak-geriknya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah orang yang beriman seperti ini mempunyai rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan sembunyi maupun dalam keadaan terang benderang, mau banyak orang, mau dalam keadaan sendiri, ia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia akan selalu melaksanakan tugasnya, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah tertanam, menancap dalam hatinya. Imannya sudah ada dalam hati, sehingga segala kalimat Allah pastinya ia akan menggetarkan hatinya. Ketika dipanggil oleh Allah dalam salat, hayya ala sholah, maka ia segera menuju masjid, maka ia segera menuju musolah. Untuk apa? Untuk melaksanakan kewajibannya, salat yang 5 waktu. Memang terkadang orang beriman ini kalau tidak dipupuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak disirami dengan ilmu-ilmu pengetahuan agama, maka pastinya iman pasti akan luntur. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar selalu memperbanyak kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat tersebut adalah kalimat najah, kalimatun najah, kalimat penyelamat. Bahkan dalam hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang pada akhir hidupnya membaca kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Itu jaminan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus pelihara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman dipanggil oleh Allah akan segera, dia akan menyegerakan perintah Allah dibanding perintah-perintah yang lainnya. Ia akan menyetop daripada kegiatan-kegiatan lainnya ketika Allah memanggil. Karena kenapa? Punya rasa takut kepada Allah.
Takut dengan apa? Ada azab Allah, ada janji Allah. Sudah yakin bahwa orang beriman itu pastinya ketika kita nanti pulang ke negeri akhirat, yakin dalam hatinya bahwa ada hari pembalasan. Sehingga wajilat qulubuhum, bergetarlah hatinya. Mau maksiat tidak jadi, karena kenapa? Ada yang diawasi. Yang diawasinya yaitu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada pencatat amal dan keburukan dan kebaikan manusia ini. Sehingga setiap langkahnya ini insya Allah selalu berhati-hati dalam perbuatannya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ciri orang yang beriman yang pertama, kalau sudah mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ia akan hidup bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua, orang yang beriman itu ciri-cirinya mempunyai sifat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bergetarlah, bertambahlah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bergetar, tetapi menumbuhkan iman yang mantap, iman yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baik itu berupa ayat kauliyah maupun ayat kauniyah. Ayat kauliyah seperti ayat-ayat dalam Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat kauniyah itu seperti tanda-tanda kekuasaan Allah. Terjadinya seperti alam, diciptakannya alam, atau terjadinya bencana, itu adalah ayat-ayat Allah. Ketika dibacakan ayat Allah, bertambah keimanannya. Bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ibnu Mas'ud membacakan ayat Al-Quran, hatinya Rasulullah yang sangat lembut, yang bersih, sehingga ketika Ibnu Mas'ud membaca ayat-ayat Allah, itu Rasulullah meneteskan air mata. Ternyata ayat Allah kalau kita dengarkan maksimal dalam hati, itu menjadi hudan, menjadi petunjuk buat hati kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.